Pemirsa melintasi jalur tol Jakarta Cikampek sepanjang kurang lebih 73 km kini bisa dikatakan menjadi mimpi buruk. Awalnya jalur yang diproyeksikan bisa ditempuh 1 sampai dengan 2 jam, kini harus ditempuh 5 bahkan sampai dengan 8 jam, khususnya di waktu-waktu tertentu yakni libur akhir pekan dan juga libur panjang. Ada 3 proyek utama yang disinyalir menjadi penyebab kemacetan di jalur ini, khususnya di kilometer 11 sampai dengan 17. 3 proyek besar tersebut adalah tol elevated, kemudian LRT Jabodebek, dan juga kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, kemacetan paling parah terjadi di kilometer 11 sampai dengan 17, terutama di kilometer 10, pemirsa, ini ada di daerah Cikunir. Dikarenakan terjadi penumpukan 3 proyek tersebut yang dikerjakan selama 24 jam. Nah, Menteri Perhubungan Budi Karya juga mengatakan bahwa selain 3 proyek yang dikerjakan secara bersama-sama ini, banyaknya truk yang overload dan juga overdimensi yang melewati lajur ini juga berkontribusi kepada kemacetan yang parah. Untuk itu Menhub mengatakan bahwa sudah saatnya mobilitas dari truk-truk besar ini dihentikan untuk sementara waktu dan juga meminta kepolisian untuk membantu mengatur mobilitas dari truk-truk besar tersebut. Menhub juga berargumen bahwa kerugian yang diderita oleh masyarakat jauh lebih besar dengan adanya kemacetan panjang di tol Jakarta Cikampek, khususnya kilometer 11 sampai dengan 17 dibandingkan dengan kerugian yang ditanggung oleh pengusaha ataupun angkutan truk. Nah, jalan keluar yang saat ini dipersiapkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan, adalah menghentikan sementara 2 proyek besar, yakni pembangunan LRT Jabodebek dan juga kereta cepat Jakarta-Bandung di kilometer 11 sampai dengan 17. Nah, pengerjaan di wilayah ini akan dilanjutkan dalam beberapa bulan ke depan atau bahkan Menhub mengatakan akan dilanjutkan setelah Lebaran 2019. Dan Menhub juga tetap menjamin bahwa proyek ini akan selesai tepat waktu dikarenakan 2 proyek ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Nah, dalam hal ini pemirsa kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya penyelesaian dari tol elevated merupakan prioritas dari pemerintah saat ini dikarenakan dikatakan pembangunan dari tol elevated lebih urgent dibandingkan 2 proyek yang lain. Nah, jalan tol layang ditargetkan selesai sebelum Lebaran 2019 dikarenakan ini merupakan jalur arteri dan juga jalur yang sangat penting bagi aktivitas mudik dan juga balik di Lebaran 2019. Jalur ini juga akan menjadi bagian utama atau bagian penting dari Trans Jawa yang menghubungkan Jakarta dengan kota-kota utama di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Nah, saat ini bisa dikatakan bahwa progres pengerjaan dari tol elevated sudah mencapai 57,5%. Nah, solusi lain yang ditawarkan oleh pemerintah saat ini untuk mengurai kemacetan di jalur ini adalah pemberlakuan sistem ganjil genap di gerbang tol Bekasi Barat dan juga Bekasi Timur, serta sedang disosialisasikan adanya sistem ganjil genap di gerbang tol Tambun. Nah, apabila kita melihat daya tampung dari tol elevated ini diperkirakan mencapai 125.000 kendaraan per hari, meningkat jauh dibandingkan dengan daya tampung saat ini yang mencapai 75.000 kendaraan per harinya. Ini artinya untuk saat ini warga harus bermacet-macet terlebih dahulu untuk mobilitas yang lebih lancar. Nantinya khususnya menjelang Lebaran 2019. Pemirsa, pemerintah menghentikan sementara pembangunan 2 proyek infrastruktur yakni Light Rail Transit atau LRT Jabodebek dan kereta cepat Jakarta-Bandung karena disinyalir membuat arus lalu lintas Jakarta-Bandung yang melewati jalan tol Jakarta Cikampek semakin macet. Apakah hal tersebut efektif mengurangi kemacetan? Mengapa baru dilakukan sekarang? Untuk membahasnya telah hadir di studio ada Pak Bambang Priartono yang merupakan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ari. Ada juga Joko Setiowarno, Presidium Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI. Pak Joko, selamat pagi. Selamat pagi. Saya akan ke Pak Bambang terlebih dahulu. Jadi solusinya adalah 2 proyek lain, LRT dan juga kereta cepat dihentikan sementara di kilometer 11 dan 17, Pak. Jadi gini Mas Ari, saya klarifikasi dulu bahwa sebenarnya kan permasalahan transportasi di jalan tol Jakarta Cikampek itu kan sekarang ada kegiatan masif pembangunan proyek. Ada 3 proyek besar ya. Ada LRT, ada elevated toll road, ada kereta api cepat Jakarta-Bandung. Memang yang lagi masif ini adalah elevated toll road sama LRT. Karena kita mengejar target dioperasikan tahun 2019, ya kan. Oleh karena itu, Pak Menteri Perhubungan dalam hal ini mengharapkan bahwa proyek ini dikerjakan secara
sinergi ya. Selama ini berbagi beban. Bebarengan. Berbagi beban. Jadi jangan proyek itu dikerjakan satu titik itu berbarengan, ya kan? Kenapa? Kalau berbarengan berarti kan mobilisasi alat kan besar, sehingga menyebabkan penyempitan di jalan tol. Selama ini dikerjakannya seperti apa, Pak Bambang? Apakah bebarengan 24 jam non-stop begitu tanpa ada pengaturan shift misalnya? Jadi gini, sebenarnya sudah ada CM ya, CM, Construction Management yang mengelola proyek-proyek di 3 proyek besar itu di jalan tol Jakarta Cikampek, ya kan? Oleh karena itu, CM ini sekarang memang harus bekerja lebih maksimal lagi, ya kan? Dengan masifnya konstruksi proyek sekarang ini, maka perlu ada pengaturan-pengaturan, ya kan? Pengaturan manajemen reka lalu lintas, ya kan? Oleh karena itu, kami juga mengharapkan pengertian pada masyarakat, ya kan? Karena dua-duanya harus kita kerjakan. Pertama, proyek harus jalan, lalu lintas juga harus lancar. Baik. Kita jamin dua-dua itu, gitu loh. Oke, saya akan ke Pak Joko sekarang. Efektif tidak, Pak, dengan dalam tanda kutip menganaktirikan 2 proyek yang lain ketika tren saat ini adalah memindahkan penumpang dari jalan raya ke rail-based transportation? Ya begini, jadi sebenarnya ini kan akar masalahnya itu karena ya public transport juga lagi-lagi ya. Memang public transport kita belum begitu bagus, sehingga kita terbiasa untuk menjadi kebiasaan menggunakan angkutan pribadi. Jadi ketika ini adalah contoh yang real di lapangan, ketika ada satu ruas wilayah untuk dibuat jalan tol, kemudian ketika jalan tol itu dibangun tidak ada alternatifnya, sehingga masyarakat juga tidak mau beralih ke menggunakan angkutan umum. Karena memang kondisi angkutan umum kita memang tidak memadai. Artinya efektif atau tidak Pak Joko dengan menghentikan sementara 2 proyek besar ini di kilometer 11-17? Ya kalau melihat angka-angka yang muncul ya tidak banyak berpengaruh. Tidak banyak berpengaruh. Ya, karena memangnya begini, kita tuh lupa dulu ketika membangun jalan tol Jakarta Cikampek, yang jalan non tol ini tidak dipelihara dengan baik. Ya ini jadi pelajaran untuk tol yang lainnya lah. Ketika ada tol yang lainnya jangan yang non tol dibiarkan. Nah sekarang kita tidak tahu kan Jakarta Cikampek non tol jalurnya mana nggak tahu lagi. Baik, nanti kita akan lanjutkan dan saya juga akan minta konfirmasi ke Pak Bambang. Namun kita akan menghubungi rekan Amanda Arista terlebih dahulu, pemirsa, di persimpangan Cikunir yang merupakan salah satu titik macet di kilometer 10 tol Jakarta Cikampek. Amanda, bisa diceritakan seperti apa situasi kemacetan di sana saat ini? Ya, memang pasca upaya pemberhentian proyek tol LRT atau Light Rapid Train rute Jakarta Bogor, Depok, Bekasi dan juga kereta cepat Jakarta Bandung, saat ini kami melihat sejak dini hari tadi memang untuk rute arah Jakarta menuju Cikampek memang ini terpantau ramai lancar. Selanjutnya di sisi lain di rute Cikampek menuju Jakarta ini memang terpantau adanya kepadatan kendaraan dari titik pintu tol Cibitung hingga pintu tol Cikunir yang memang merupakan persimpangan antara memasuki ruas tol lingkar luar Jakarta dan juga lingkar dalam, tol lingkar dalam. Nah, karena memang karena adanya 3 proyek yang memang sedang dikerjakan bersamaan di satu titik, yakni proyek jalan tol layang elevated, ada juga tol yang tadi saya sebutkan ialah tol pembangunan LRT Jabodebek, dan selanjutnya adalah pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung, sehingga terjadi penyempitan berupa bottleneck di ruas ini. Selain karena volume kendaraan yang memang sudah melebihi dari batas, penumpukan kendaraan ini juga disebabkan oleh 3 proyek tadi yang dikerjakan bersama-sama, dan sehingga kemacetan ini berakibat hingga tol Cipularang. Perlu diketahui, Rory, memang tol Jakarta Cikampek 2 ini dibangun dengan sistem melayang di atas tol oleh Badan Usaha Jalan Tol oleh Jasa Marga yang memang memiliki 9 seksi. Dari proyek yang membentang dari Karawang Barat hingga Cikunir, sehingga Cikunir ini menjadi titik kemacetan terparah hingga merupakan pertemuan antara lajur dari arah tol dalam kota, tol lingkar luar, dan juga Tanjung Priok tadi. Sehingga kepadatan ini mulai terasa dari KM 9 dari Jakarta dan juga KM 57 menjelang Cipularang dari Cikampek. Rory. Amanda, mungkin satu pertanyaan lagi. Kita tahu bahwa alasan kenapa kedua proyek ini dihentikan dikarenakan untuk mengurangi kepadatan dan juga kemacetan di sana. Namun dari tadi Anda ketika menyelusuri daerah itu atau menuju ke Cikunir, apakah Anda